Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Kamil, dalam keseharian interaksi kita dengan manusia sebagai makhluk sosial, kita akan banyak menemui orang-orang dengan kepribadian yang beragam. Di antara mereka ada yang berhati lembut, dan ketika kita berinteraksi atau bertemu dengan orang yang berhati lembut, tentunya komunikasi nonverbal dan kemudian komunikasi verbalnya akan terdampak lembut juga kepada kita. Intonasinya akan sedang dan mengucapkan kata-kata yang lembut juga. Tapi tak jarang juga kita mendapatkan orang dengan hati yang keras, sehingga komunikasi nonverbal ataupun komunikasi verbalnya mencerminkan dari kepribadiannya. Tentunya bisa saja terjadi konflik antara kita dengan orang-orang yang mempunyai hati yang keras. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu dan terjadi konflik? Orang tersebut tentunya akan bicara dengan intonasi yang tinggi, akan bicara dengan kata-kata yang keras, dan bisa jadi yang bersangkutan akan mengucapkan kata-kata yang kasar, dan dia merasa dirinya lah yang benar, sementara lawan bicaranya itu adalah yang salah. Dan orang tersebut akan memonopoli pembicaraan. Kata-katanya cepat dan tidak memberi kesempatan kepada kita untuk memberikan penjelasan. Kita menjadi sasaran pembicaraan yang terus-menerus diucapkan tiada henti. Itulah karakter orang-orang dengan hati yang keras ketika marah. Apakah kita harus sama dengan orang tersebut? Kita pun melakukan hal yang sama, reaktif terhadap tekanan yang diberikan kepada kita. Tentunya kita tidak ingin sama dengan orang tersebut. Maka kita tidak akan melakukan hal tersebut jika kita menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah nafsu amarah yang tidak terkendali. Dan ketika orang tersebut mengumbar nafsu amarah yang tidak terkendali, maka hakikatnya dia adalah membakar dirinya sendiri. Hakikatnya yang dirugikannya adalah bukan lawan bicaranya, tapi hakikatnya adalah merugikan dirinya sendiri. Hatinya akan bertambah keras, pikirannya akan bertambah kusut, dan tentunya kualitas dirinya tidak meningkat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka pada saat itu kita tidak perlu secara konfrontatif menangkal semua apa yang disampaikan kepada kita dengan kata-kata yang sama. Karena pada akhirnya kalau kita melakukan itu kita akan saling bicara dan mungkin juga bersamaan bicara dan tidak ada kejelasan, karena satu sama lain saling menyalahkan, satu sama lain akan merasa benar. Kita tidak perlu dukungan orang-orang di sekeliling kita untuk memastikan mereka berpihak kepada kita. Tapi hadapilah itu dengan bijaksana, bahwa diamnya kita bukan berarti mengalah, tapi diamnya kita adalah agar masalah tersebut tidak menjadi besar. Jadi banyaklah mendengar apapun yang disampaikan, responlah dengan seminimal mungkin. Seandainya kita tahu bahwa kalaupun kita merespon, maka hal yang lebih buruk akan terjadi. Kita sebagai manusia tentunya harus memberikan kebaikan. Dan ketika ada orang yang amarahnya meluap-luap, bagaimana upaya kita untuk meredakan tersebut dengan sikap diam kita. Diam bukan berarti mengalah, karena dalam kondisi tertentu, diam untuk meredakan masalah, atau masalah tersebut tidak bertambah lebih besar. Nah, ketika kita diam, kita tidak terhanyut oleh perasaan kita, maka ini jelas akan menaikkan kualitas diri kita.
Dan tentunya dengan berhasilnya kita mengendalikan amarah kita, level hati kita, level kekuatan hati kita untuk mengendalikan amarah ini akan naik. Sikapilah orang yang marah dengan baik, banyak mendengar, kemudian sampaikan kata-kata yang lembut dan tidak perlu konfrontatif. Camkan di dalam diri kita bahwa perkataan-perkataan yang dia sampaikan kepada kita, kalau memang kita di posisi benar, itu semua adalah kedustaan bagi dirinya dan akan kembali kepada dirinya. Jadi, untuk apa kita risau dengan cercaan makian seseorang yang sesungguhnya cercaan makian tersebut akan kembali kepada dirinya. Orang yang menyaksikan hal tersebut, jika orang tersebut adalah mempunyai hati yang baik, dia akan objektif bahwa sepihak itu belum tentu benar. Maka dari itu, kita tidak perlu memikirkan dukungan siapapun untuk pembenaran diri kita. Tenangkan hati kita, kuatkan hati kita, bahwa kebaikan akan menambah kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.